Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan harta yang tertukar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil bersiul riang. Udara masih segar, aroma roti hangat tercium dari toko-toko, dan suara para pedagang saling bersahutan menawarkan barang dagangan mereka. Hari itu, Abu Nawas tidak punya rencana apapun, sampai matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah meja salah satu pedagang tua. Subhanallah, apa itu? Gumam Abu Nawas sambil jongkok. Ia menemukan sebuah kantong kulit yang berat dan tampak mahal. Setelah dibuka sedikit, ia terkejut, penuh dengan emas murni. Namun, Abu Nawas bukan orang yang serakah. Ia tahu, kalau bukan miliknya, sebaiknya dikembalikan. Maka ia pun membawa kantong itu ke rumah kepala pasar untuk diumumkan. Kabar tentang Abu Nawas menemukan kantong emas menyebar seperti api di padang rumput. Tak lama kemudian, datanglah seorang pedagang kaya bernama Haji Karim. Tubuhnya gemuk, janggutnya tebal, dan bajunya berlapis sutra mahal. "Itu pasti milikku," katanya dengan lantang. "Aku baru saja kehilangan kantong emas di pasar." Abu Nawas menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Boleh saya tahu berapa banyak emas di dalamnya, Tuan?" tanyanya hati-hati. Haji Karim menjawab cepat, "Ya, tentu saja. Ada 50 keping emas." Abu Nawas mengangguk pelan lalu membuka kantong itu, menghitung, dan tersenyum kecil. Aneh. Di dalamnya ada 100 keping emas, bukan 50. Wajah Haji Karim memerah. Mungkin aku lupa." Ya, tentu saja 100. Abu Nawas mengelus janggutnya yang hitam sambil berkata, "Lucu sekali, Tuan. Emas bisa bertambah hanya karena lupa." Kerumunan orang di sekitar pun tertawa pelan. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria miskin, berpakaian lusuh tapi wajahnya jujur dan cemas. Ia membawa secari kain sobek. "Tuan Abu Nawas," katanya dengan sopan, "saya kehilangan kantong kulit dengan tanda jahitan miring di bagian bawah. Di dalamnya ada 100 keping emas hasil menabung saya bertahun-tahun. Saya khawatir tidak akan bisa menikahkan anak saya kalau tidak ketemu." Abu Nawas langsung memperlihatkan kantong itu dan menunjukkan jahitan miring yang sama. "Apakah ini yang Tuan maksud?" Pria miskin itu hampir menangis. "Ya, itu milik saya," katanya dengan suara serak. Namun sebelum ia sempat mengambilnya, Haji Karim berteriak, "Jangan percaya dia. Dia penipu. Aku pemiliknya." Kerumunan semakin ramai. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu keputusannya. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua diam. "Baiklah," katanya tenang. "Kalau begitu, aku akan melakukan cara yang adil dan tak bisa disangkal." Lalu Abu Nawas menatap Haji Karim. "Tuan yang kaya, tolong jawab dengan jujur, kalau ini emas milikmu, apa yang ada di dalam kantong selain emas?" Haji Karim menjawab cepat, "Tidak ada. Hanya emas." Kemudian Abu Nawas menatap si miskin. "Bagaimana denganmu?" Pria itu menjawab lirih, "Saya menyimpan seutas tali merah di dalamnya agar kantong tidak mudah jatuh." Abu Nawas tersenyum lebar, membuka kantong, dan mengeluarkan seutas tali merah yang persis seperti yang dijelaskan. Kerumunan langsung bersorak. Abu Nawas memang luar biasa. Abu Nawas menatap Haji Karim dengan ekspresi geli. "Tuan yang kaya, sepertinya emas ini bukan milik Anda. Tapi jangan sedih, karena aku tetap akan memberimu sesuatu." Haji Karim mengangkat alis, setengah berharap. Abu Nawas kemudian mengambil kantong kecil berisi batu kerikil, lalu memberikannya sambil tersenyum. "Ini simbol agar Anda belajar,
membedakan mana emas dan mana kebohongan. Kerumunan meledak tertawa, dan Haji Karim pergi dengan muka semerah tomat rebus. Pria miskin itu tersenyum penuh haru di depan Abu Nawas. "Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." Abu Nawas menepuk bahunya. "Gunakan emas itu dengan bijak. Tapi ingat, kadang yang tertukar bukanlah harta, melainkan hati manusia." Mereka tertawa bersama, dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak memanggil nama Abu Nawas sambil bernyanyi. "Abu Nawas, si otak pintar, penipu jadi gemetar, yang jujur jadi benar." Pesan moral. Kejujuran mungkin tampak sederhana, tapi di tangan orang yang cerdas seperti Abu Nawas, ia bisa menjadi pedang yang menebas kebohongan dengan tawa dan kebenaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jembatan aneh. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil menikmati secangkir kopi Arab yang harum. Angin semilir membawa kabar dari para prajurit bahwa di pinggiran kota ada sebuah jembatan baru yang dibangun atas perintah raja. Jembatan itu megah, panjang, dan kokoh, menghubungkan dua desa yang dipisahkan oleh sungai besar. Namun, ada satu masalah besar, tak seorang pun berhasil melewati jembatan itu. Setiap orang yang mencoba melangkah di atasnya akan berbalik sendiri, entah karena takut, bingung, atau karena ada prajurit penjaga yang melarang tanpa alasan jelas. Akibatnya, jembatan megah itu hanya jadi pajangan, tak lebih dari tempat burung-burung bertengger dan bocah-bocah bermain petak umpet di bawahnya. Raja merasa malu. Bagaimana mungkin aku, raja besar, punya jembatan indah tapi tak bisa dipakai? Kalau rakyat menertawakan aku, itu sama saja menertawakan kerajaanku, serunya gusar. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun muncul di kepalanya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki gila ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berkibar di tiup angin, janggut hitamnya tersenyum bersama bibirnya yang selalu penuh akal. "Wahai Paduka Raja," ucapnya sambil menunduk sopan, "apakah hamba dipanggil untuk membantu masalah besar, atau hanya untuk menemani Paduka minum kopi?" "Jangan bercanda, Abu Nawas." Raja menghentakkan kakinya. "Aku punya jembatan indah, tapi anehnya tak seorang pun bisa melewatinya. Aku ingin kau menemukan cara agar rakyat bisa melintasinya, atau setidaknya berikan alasan yang masuk akal mengapa jembatan itu tak bisa dilewati." Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, izinkan hamba meneliti langsung jembatan itu. Tapi hamba harus punya kebebasan penuh untuk bereksperimen, bahkan jika caranya terdengar aneh." Raja menepuk dadanya. "Baiklah, semua kupercayakan padamu. Tapi ingat, jangan mempermalukan aku di depan rakyat." Ketika Abu Nawas tiba di jembatan, ia langsung disambut para prajurit yang berjaga. "Berhenti. Tak boleh lewat," bentak salah satu prajurit. Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, untuk apa jembatan ini dibangun?" "Itu perintah," jawab prajurit singkat. "Perintah siapa?" tanya Abu Nawas. "Perintah raja." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Aha, sekarang aku mengerti kenapa jembatan ini tak bisa dilewati. Karena perintahnya memang begitu." Orang-orang yang berkumpul tertawa mendengar logika Abu Nawas. Tapi ia belum selesai. Ia berjalan menyusuri jembatan, lalu berjongkok, mengetuk batu, dan mengamati sungai di bawahnya. Jembatan ini kokoh. Tidak ada masalah dengan bangunannya. Masalahnya hanya ada di kepala orang-orang yang dilarang melewati, gumamnya. Malam harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan prajurit.
Ia membawa sebuah papan besar bertuliskan, "Jembatan ini tidak boleh dilewati, kecuali oleh mereka yang tidak lewat." Warga bingung, prajurit garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan kalau syaratnya adalah tidak lewat? Keluh seorang ibu-ibu. Abu Nawas tertawa. Nah, itulah inti permainan. Mulai sekarang, setiap orang yang hendak melewati jembatan cukup berjalan mundur. Dengan begitu, mereka sebenarnya tidak lewat, melainkan pulang ke arah berlawanan. Orang-orang pun mencoba. Dengan wajah serius tapi langkah mundur, mereka berhasil sampai ke seberang. "Wah! Berhasil!" teriak seorang pemuda. Rakyat bersorak. Jembatan yang tadinya mubazir kini jadi tontonan lucu. Setiap hari orang-orang berjalan mundur melintasinya, bahkan ada yang berguling-guling atau merangkak mundur sambil membawa keranjang. Kabar ini sampai ke telinga raja. Ia penasaran lalu datang sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat rakyatnya ramai-ramai berjalan mundur di atas jembatan sambil tertawa-tawa. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa rakyatku seperti kepiting berjalan mundur semua?" bentak raja. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, bukankah perintah semula adalah jembatan ini tak boleh dilewati? Hamba hanya mencari celah agar rakyat tetap bisa memanfaatkannya tanpa melanggar perintah. Mereka tidak melewati, melainkan mundur. Jadi perintah Paduka tetap dihormati, tapi jembatan tidak sia-sia." Raja menganga, antara kagum dan pusing. "Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, ini solusi yang, tak terpikirkan oleh siapapun." Sejak hari itu, jembatan tersebut mendapat julukan Jembatan Kepiting, karena semua orang melintas sambil berjalan mundur. Para pedagang bahkan menjadikannya atraksi wisata. "Ayo, lihat manusia berjalan mundur melewati jembatan," teriak pedagang sambil menjual kacang rebus. Raja awalnya kesal, tapi lama-kelamaan ia ikut tertawa. Jembatan yang tadinya jadi masalah kini malah jadi kebanggaan kerajaan. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang yang bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tawa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Kadang, cara terbaik melewati masalah adalah dengan berjalan mundur." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan wasiat terakhir. Di negeri Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijaksana, tapi juga punya selera humor yang kadang kelewat aneh. Suatu hari, Raja tiba-tiba jatuh sakit. Seluruh istana panik. Tabib dipanggil dari berbagai negeri. Ramuan terbaik dicoba, tapi sakit sang raja tak kunjung sembuh. Kabar ini membuat seisi negeri cemas. Rakyat menangis, para menteri kebingungan, bahkan para koki istana berhenti mencicipi masakan karena tak berselera makan. Satu-satunya orang yang tidak terlihat panik justru Abu Nawas. Ia malah duduk santai di bawah pohon kurma sambil mengelus janggutnya. Aneh, biasanya kalau raja sakit, pasti ada sesuatu yang ingin ia lakukan sebelum waktunya tiba. Kalau benar, pasti aku yang akan dipanggil, gumam Abu Nawas sambil terkekeh. Dan benar saja, tak lama kemudian seorang utusan kerajaan datang terburu-buru. "Abu Nawas, raja memanggilmu segera. Katanya ada permintaan terakhir yang hanya bisa kau penuhi." Abu Nawas menghela napas panjang. "Permintaan terakhir? Wah, ini pasti bukan permintaan biasa. Baiklah, ayo kita lihat." Di kamar istana, Raja Harun al-Rasyid berbaring lemah. Meski wajahnya pucat,
sorot matanya masih menyimpan rasa jahil. Begitu melihat Abu Nawas, Raja tersenyum. "Abu Nawas, sahabatku, aku rasa waktuku tak lama lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin membuat sebuah permintaan terakhir." "Permintaan terakhir, tuanku?" tanya Abu Nawas sambil menahan cengiran. "Apakah tuanku ingin istana baru di atas awan? Atau ingin sungai susu mengalir di taman belakang?" Raja menggeleng. "Tidak. Permintaanku sederhana, tapi sangat penting. Aku ingin dimakamkan di atas langit." "Apa?" Abu Nawas hampir jatuh saking kagetnya. Para menteri pun saling pandang, ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang justru pucat pasi. "Betul," kata Raja mantap. "Aku tidak mau dikuburkan di tanah seperti orang biasa. Aku ingin makamku di langit, supaya aku bisa melihat rakyatku dari atas." Para menteri langsung gelagapan. "Ampun, tuanku. Itu mustahil. Bagaimana cara membuat makam di langit? Mana ada tangga setinggi itu?" Raja hanya tersenyum. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Yang jelas, aku ingin permintaan ini dipenuhi. Dan hanya Abu Nawas yang mampu melakukannya." Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas. Ia hanya mengelus janggut sambil tersenyum tipis. "Wah, permintaan terakhir yang benar-benar terakhir. Kalau gagal, bisa-bisa aku yang ikut dikuburkan. Tapi baiklah, tuanku. Beri aku waktu 3 hari." 3 hari penuh Abu Nawas merenung. Ia mondar-mandir, menatap langit siang, bahkan berbicara dengan burung merpati. Penduduk kampung mengira ia sudah gila. Hingga akhirnya, ia punya ide. Abu Nawas datang ke istana dengan penuh percaya diri sambil membawa barang-barang aneh. Seutas tali panjang, balon besar yang ia tiup sendiri, serta papan kayu dengan tulisan besar, "Makam di langit, dilarang menyentuh." Raja yang sedang terbaring lemah tertawa terbahak-bahak melihat persiapan Abu Nawas. "Bagaimana ini, Abu Nawas? Apakah kau benar-benar bisa membuat makamku di langit?" "Tenang, tuanku. Saya sudah menyiapkan makam yang tepat. Tapi, ada syaratnya." Abu Nawas dengan wajah serius berkata, "Syaratnya adalah, semua menteri harus ikut menggali liang kubur, tapi bukan di tanah, melainkan di udara." Para menteri langsung pucat. "Menggali udara? Mana mungkin?" Abu Nawas menjawab tenang, "Kalau tuanku ingin dimakamkan di langit, tentu liang kuburnya harus digali di sana, bukan?" Raja sampai terbatuk-batuk menahan tawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. "Lalu, peti mati tuanku harus dibuat dari awan. Jadi, para menteri harus mengumpulkan awan di karung. Kalau karungnya kosong, itu artinya awannya kabur, dan harus diulang." Menteri semakin bingung, ada yang sampai jatuh terduduk. Rakyat yang mendengar syarat itu langsung tertawa berguling-guling. Hari ketiga, Abu Nawas mengajak seluruh orang ke halaman istana. Ia menunjuk papan kayu yang sudah diikat dengan balon besar dan tali panjang. Papan itu melayang tinggi ke udara. "Lihatlah, tuanku," kata Abu Nawas. "Itulah makam di langit yang sudah saya siapkan." Dengan papan bertuliskan larangan, makam ini tidak akan disentuh siapapun. "Tuanku tidak perlu khawatir, karena makam itu sudah dijaga oleh angin." Raja menatap papan itu, lalu tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas, kau memang benar-benar gila. Mana ada makam di langit dari papan dan balon?" Abu Nawas menunduk hormat. "Betul, tuanku. Sama gilanya dengan permintaan seseorang yang ingin dimakamkan di langit."
Kalau permintaannya mustahil, maka jawabannya pun harus mustahil. Seluruh istana meledak dengan tawa. Bahkan para menteri yang tadi pucat kini ikut terbahak. Raja yang tadinya lemah, justru merasa tubuhnya segar kembali karena terlalu banyak tertawa. Ajaibnya, sakitnya perlahan hilang. "Abu Nawas, kau benar-benar penyelamatku," ujar raja sambil bangkit dari kursi roda. "Ternyata tawamu lebih mujarab daripada obat manapun." Abu Nawas tersenyum lebar. "Saya memang bukan tabib, tuanku. Tapi saya tahu, obat terbaik untuk sakit hati dan tubuh adalah tertawa." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid sehat kembali. Ia tidak lagi meminta dimakamkan di langit, tapi bersumpah jika suatu hari ajal menjemput, ia hanya ingin Abu Nawas ada di sampingnya, untuk membuatnya tertawa sekali lagi. Dan rakyat pun bersyukur, karena raja mereka sembuh bukan karena ramuan mahal, tapi karena kelucuan Abu Nawas yang tak ada tandingannya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia taman belakang istana. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, matahari memantulkan cahaya keemasan di menara istana. Burung-burung berkicau, para pelayan berlarian menyiapkan sarapan untuk sang Raja Harun al-Rasyid yang terkenal dengan keingintahuannya dan rasa bosannya yang kronis. Hari itu, sang raja duduk termenung di balkon istananya sambil menatap kebun belakang yang luas dan indah. Tapi tiba-tiba, ia menyipitkan mata. Apa itu di ujung taman? Mengapa ada tembok kecil tertutup semak-semak? Katanya curiga. Ia memanggil kepala taman, "Hei, sejak kapan ada tembok di sana?" Kepala taman gemetar. "Ampun tuanku, sepertinya sudah lama ada, tapi hamba tidak tahu apa di baliknya." Raja langsung berdiri, wajahnya penuh semangat seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Bagaimana bisa ada bagian taman yang aku tidak tahu? Ini istanaku. Semua rahasia di sini harus aku kuasai," katanya berapi-api. Namun begitu ia mencoba membuka gerbang kecil di balik semak itu, ternyata terkunci rapat. Ada tulisan lusuh di atasnya. "Yang masuk tanpa izin, akan melihat hal yang tak akan bisa dilupakan seumur hidup." Raja membaca keras-keras. "Oh, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Mungkin taman rahasia yang menyimpan harta kuno. Atau makhluk ajaib." Para penjaga saling pandang, jelas mereka lebih takut daripada penasaran. Akhirnya, salah satu penasihat kerajaan berkata pelan, "Tuanku, mungkin lebih baik memanggil orang yang cerdas namun tidak takut pada apapun." Raja berpikir sejenak lalu tersenyum licik. "Benar. Panggil Abu Nawas." Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum khasnya. "Wah, wajah Paduka tampak bersemangat sekali hari ini," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja menepuk bahunya. "Abu Nawas, di balik tembok taman ini ada sesuatu yang misterius. Aku ingin kau membukanya dan memberitahu apa isinya. Tapi hati-hati. Mungkin berbahaya." Abu Nawas menatap tembok itu lama sekali. Ia mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga seperti mendengar bisikan rahasia. Setelah itu, ia berkata dengan wajah serius, "Paduka, ini bukan sembarang taman. Aku mencium aroma misteri, dan sedikit aroma kambing." Raja terkejut. "Kambing?" "Ya, Paduka. Tapi bukan kambing biasa. Ini kambing yang tahu rahasia besar." Semua orang menahan tawa. Tapi Raja malah semakin penasaran. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menatap langit seolah berpikir keras. "Izinkan hamba masuk sendirian malam ini, Paduka."
karena rahasia taman ini hanya mau menampakkan diri di bawah cahaya bulan. Raja mengangguk dengan penuh rasa ingin tahu. Baiklah, tapi jangan macam-macam. Malam pun tiba. Bulan menggantung di langit, dan taman istana tampak tenang. Abu Nawas datang diam-diam membawa lentera dan seekor kambing betina yang gemuk. Ia membuka kunci tua di gerbang kecil itu, dengan trik logam dan kawat, tentu saja, lalu masuk ke dalam. Di balik tembok itu, ternyata hanyalah taman kecil berisi rumput liar dan kolam kering. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu patung besar berbentuk raja duduk di singgasana, tapi tanpa kepala. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi ini, rahasia besar? Patung tak selesai. Namun, ia segera punya ide nakal. Ia membawa kambingnya ke tengah taman, menaruhnya di depan patung, lalu menulis di tanah dengan batu. Siapa yang melihat kambing ini, akan kehilangan akal sehat sementara. Keesokan paginya, ia kembali ke raja dengan wajah tegang pura-pura. Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang kau temukan? Tanya raja tak sabar. Paduka, hamba hampir tak sanggup menceritakannya, jawab Abu Nawas dengan nada misterius. Di taman itu, ada makhluk aneh yang menyerupai kambing, tapi menatap langsung ke dalam jiwa. Raja membelalak. Makhluk kambing penatap jiwa? Oh, ini menarik. Aku harus melihatnya. Tidak, Paduka. Siapapun yang menatapnya langsung, bisa kehilangan akal untuk sementara. Raja semakin ingin tahu. Bagus. Aku ingin menguji keberanianku sendiri. Sebelum Abu Nawas sempat melarang, Raja sudah berlari ke taman belakang bersama para pengawal. Begitu gerbang dibuka, mereka melihat kambing Abu Nawas sedang makan rumput dengan damai. Raja menatap lama, dan kambing itu membalas tatapan dengan mata bulat polos. Ya ampun. Dia menatapku, teriak raja. Abu Nawas langsung berseru, Paduka, jangan tatap terlalu lama. Itu dia yang hamba maksud. Raja langsung panik. Aku merasa aneh. Kepalaku ringan. Dunia berputar. Abu Nawas, cepat tutup mataku. Para pengawal ikut panik. Satu menjerit, ampun. Kambing ajaib menatapku juga. Satu lagi jatuh pingsan karena ketakutan sendiri. Sementara itu, Abu Nawas menahan tawa setengah mati. Keesokan harinya, seluruh istana heboh. Ada rumor bahwa di taman belakang istana hidup kambing mistik yang bisa membuat orang bodoh sementara. Para pelayan saling mengingatkan agar tak menatapnya lebih dari 3 detik. Raja pun memerintahkan agar taman itu ditutup kembali dengan papan bertuliskan, dilarang masuk. Di sini bersemayam kambing penatap jiwa. Tapi tentu saja, penasaran manusia tak bisa ditahan. Suatu malam, salah satu penasihat ingin membuktikan bahwa itu cuma omong kosong. Ia menyelinap ke taman itu, dan menemukan kambing yang sama sedang tertidur pulas. Ia tertawa keras, hahaha. Ini hanya kambing biasa. Namun saat ia kembali ke istana, ia terpeleset di tangga dan jatuh ke kolam ikan di depan banyak orang. Sejak itu, semua orang yakin bahwa taman itu memang terkutuk. Raja semakin percaya dan berkata, Abu Nawas benar-benar menyelamatkanku dari kebodohan abadi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah serius. Paduka, rahasia taman itu sudah aman. Kambing itu sudah hamba kirim ke pegunungan jauh agar tak mengganggu siapapun lagi. Raja mengangguk puas. Bagus sekali. Kau memang bijak, Abu Nawas. Ini hadiah untukmu.
Raja memberinya sekantong emas besar. Tapi begitu raja pergi, Abu Nawas tersenyum lebar sambil berbisik. Hadiah dari kambing yang tidak tahu apa-apa, terima kasih, kambingku. Ia pun pulang sambil tertawa keras di jalan. Dan setiap kali melihat kambing di pasar, Abu Nawas selalu berbisik. Kalau bukan karena salah satu dari kalian, aku tidak akan makan enak malam ini. Begitulah kisah lucu Abu Nawas dan rahasia aneh taman belakang istana. Dari sekadar tembok tertutup semak-semak, lahirlah legenda kambing ajaib yang membuat seluruh istana geger. Dan seperti biasa, hanya Abu Nawas yang bisa mengubah misteri menjadi komedi, dan kebohongan kecil menjadi pelajaran besar. Kadang, yang membuat sesuatu tampak ajaib, hanyalah rasa penasaran manusia itu sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta karun yang bikin pusing. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, udara terasa hangat dan angin berhembus lembut membawa aroma roti panggang dari pasar. Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil mengunyah roti tipis yang diberi madu. Hari itu, ia berniat bersantai, sebab semalam ia sudah cukup sibuk menipu seorang penipu yang hendak menipunya, dan tentu saja ia menang telak. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba seorang pria tua dengan wajah keriput, janggut putih panjang, dan pakaian compang-camping berjalan tergesa ke arahnya. Nafasnya terengah-engah, matanya berkilat penuh rahasia. Abu Nawas! Abu Nawas, seru si kakek. Abu Nawas memiringkan kepala. Wah, pagi-pagi sudah seperti singa kelaparan. Ada apa, kakek? Pria tua itu mendekat, lalu berbisik seakan takut ada yang mendengar. Aku tahu di mana harta karun besar terkubur. Abu Nawas mengangkat alis. Kalau begitu, selamat. Kau pasti akan jadi orang terkaya di Baghdad. Kakek itu menggeleng cepat. Masalahnya, aku tak bisa mengambilnya sendiri. Butuh kecerdikan, nyali, dan sedikit keahlian menipu. Abu Nawas pura-pura terkejut. Loh, siapa lagi yang bisa menipu selain aku? Baiklah, ceritakan detailnya. Kakek itu menyerahkan selembar perkamen tua yang sudah menguning. Peta itu dipenuhi coretan aneh, simbol matahari, bulan, dan seekor unta yang tampak sedang tersenyum. Di pojoknya tertulis kata-kata yang membingungkan. Barang siapa ingin harta ini, harus mengorbankan tawa. Abu Nawas langsung tertarik. Mengorbankan tawa? Waduh, itu artinya aku harus berhenti tertawa? Mana bisa, hidup tanpa tawa sama saja seperti makan tanpa garam. Kakek menjelaskan bahwa peta ini milik seorang saudagar gila dari masa lalu. Ia menyembunyikan hartanya di sebuah tempat rahasia di luar kota Baghdad, dikelilingi jebakan dan teka-teki. Konon, banyak yang mencoba mengambilnya, tapi semuanya pulang dengan wajah kusut, bahkan ada yang tertawa tanpa henti hingga pingsan. Jadi, kita harus pergi ke sana dan menaklukkan teka-tekinya, kata Abu Nawas sambil menyipitkan mata. Tapi, kakek, kenapa kau tidak pergi dengan orang lain? Kakek itu menatapnya dengan serius. Karena hanya kau yang cukup licik untuk menipu jebakan-jebakan itu. Mereka berangkat keesokan harinya, membawa bekal roti, kurma, air, dan sebuah ember kosong, yang Abu Nawas klaim mungkin akan berguna. Mereka menempuh perjalanan melewati padang pasir, kebun kurma, hingga sebuah lembah kecil yang sepi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan pedagang unta. Salah satu unta melihat Abu Nawas dan mendengus keras. Abu Nawas membalas dengan senyum miring. Kau lihat, kakek? Unta itu mengingatku.
Dia pasti salah satu korban kelakuanku di masa lalu, ujar Abu Nawas. Korban? Tanya kakek itu bingung. Ya, dulu aku pernah menjual pasir kepada pemiliknya, jawab Abu Nawas santai. Akhirnya mereka tiba di sebuah tebing batu besar. Di tengahnya, ada sebuah pintu batu tinggi dengan ukiran wajah manusia yang tersenyum lebar. Di bawahnya ada tulisan, hanya yang bisa membuatku berhenti tersenyum boleh masuk. Kakek itu bingung. Bagaimana caranya membuat ukiran batu berhenti tersenyum? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu tersenyum nakal. Ia mengambil sepotong kurma dari kantongnya, memakannya, lalu mengunyah bijinya hingga pipinya mengembung seperti tupai. Kemudian ia meludahkannya tepat ke arah mulut ukiran batu. Hasilnya, ekspresi ukiran itu berubah menjadi cemberut. Pintu pun terbuka. Kakek melongo. Kau benar-benar tidak sopan. Abu Nawas mengangkat bahu. Yang penting berhasil. Mereka masuk ke lorong gelap yang berujung pada sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan ada patung raksasa badut tua dengan mulut terbuka lebar. Setiap kali mereka melangkah, terdengar suara tawa keras dari segala arah. Suara itu begitu menular hingga kakek terus terkekeh tanpa bisa berhenti. Abu Nawas, hahaha, aku tidak bisa berhenti, hahaha. Abu Nawas menyadari ini adalah jebakan, mengorbankan tawa, yang dimaksud di peta. Ia tahu jika ia ikut tertawa, mereka tidak akan pernah keluar. Dengan sigap, ia memasukkan kapas ke telinganya dan tetap menjaga wajah datar. Lalu ia mendekati patung badut itu, memeriksanya, dan menemukan tuas di dalam mulutnya. Ia menarik tuas itu, dan suara tawa pun berhenti. Kakek langsung terjatuh ke tanah, kelelahan. Kau menyelamatkanku. Abu Nawas nyengir. Jangan berterima kasih dulu. Kita baru sampai setengah jalan. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang berikutnya, yang lantainya bersinar keemasan. Abu Nawas langsung curiga. Kakek, kalau lantai ini benar-benar emas, kenapa tidak diambil saja oleh pencari harta sebelumnya? Ia mengetuk lantai itu, dan benar saja. Lantai itu hanyalah cat emas di atas papan tipis. Beberapa bagian bahkan berlubang, siap menjebloskan siapapun yang berjalan sembarangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mengambil ember kosongnya, mengisinya dengan pasir dari luar, lalu menaburkannya di lantai. Pasir itu menandai jalur aman yang tidak berlubang. Mereka pun bisa melewati ruangan itu tanpa terperosok. Mereka tiba di ruangan terakhir. Di sana ada sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat, di atasnya tertulis, yang rakus akan kehilangan segalanya. Kakek itu langsung menggeser Abu Nawas. Biar aku yang buka, katanya sambil berusaha mencungkil peti itu. Namun Abu Nawas menahannya. Tunggu, kakek. Pasti ada jebakannya. Benar saja, setelah diperiksa, ternyata kunci peti itu terhubung dengan tali yang akan menjatuhkan batu besar dari atas jika dibuka sembarangan. Dengan santai, Abu Nawas memotong tali itu dulu, lalu membuka petinya. Di dalamnya, bukan emas, bukan perhiasan, melainkan tumpukan buku-buku tua berisi lelucon dan teka-teki. Kakek itu menatapnya kecewa. Jadi, ini harta karunnya? Lelucon? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kakek, ini jauh lebih berharga daripada emas. Dengan lelucon-lelucon ini, aku bisa membuat seluruh Baghdad tertawa, dan mungkin juga membuat raja memberiku hadiah besar. Kakek hanya bisa menggeleng, sementara Abu Nawas berjalan pulang sambil membaca salah satu lelucon di buku itu, tertawa hingga matanya berair.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sumpah aneh. Di sebuah sore yang ramai di Baghdad, para penduduk berkumpul di pasar besar. Suasana pasar penuh hiruk-pikuk, ada pedagang rempah yang berteriak menawarkan dagangan, tukang kain yang sibuk menarik-narik calon pembeli, sampai anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kurma. Namun, hari itu ada satu peristiwa yang benar-benar membuat semua orang berhenti dari kesibukannya. Seorang pria kaya raya sedang berteriak-teriak dengan wajah merah padam. Pria itu bernama Bahir, seorang saudagar terkenal yang hobi pamer kekayaan dan sering membuat orang lain jengkel. Ia sedang ribut dengan seorang pedagang kecil karena masalah sepele, harga sepotong roti. "Aku ini orang kaya. Mana mungkin aku salah hitung?" teriak Bahir. "Tapi tuan, harganya hanya 2 keping perak, bukan 3, balas pedagang kecil itu dengan wajah memelas. Keributan semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya terdengar kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Kalau aku salah, aku bersumpah akan memakan sandalku sendiri," ucap Bahir dengan lantang. Orang-orang langsung terperangah, lalu pecah dalam tawa. "Memakan sandal? Hahaha. Apa dia gila?" bisik seorang wanita sambil menutup mulutnya. "Kalau benar salah, habislah sandalnya," celetuk yang lain. Sayangnya, sumpah aneh itu justru sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid, yang kebetulan lewat bersama pengawal. Raja penasaran dan memerintahkan Bahir datang ke istana. Di dalam istana, Bahir gemetar setengah mati. Raja menatapnya dengan tajam. "Benarkah kau bersumpah akan memakan sandalmu jika salah hitung harga roti?" tanya Raja. Bahir mencoba berkelit, "Itu hanya perumpamaan, Baginda, saya tidak benar-benar." "Diam," potong Raja. "Sumpah adalah sumpah. Jika kau bersalah, maka kau harus menepati ucapanmu." Orang-orang yang hadir di istana mulai berbisik-bisik, membayangkan pria kaya itu mengunyah sandal. Pemandangan yang menggelikan tentu saja. Tapi ada satu masalah, bagaimana caranya seseorang memakan sandal tanpa mati tersedak? Raja yang bijak namun juga memiliki selera humor tinggi berkata, Aku ingin melihat sumpahmu ditepati. Tapi aku juga tak mau ada orang mati sia-sia hanya karena menelan sandal. Siapa yang bisa menemukan jalan keluarnya?" Semua mata langsung tertuju pada satu orang yang duduk santai di pojok ruangan, Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sorban putihnya yang miring sedikit ke kanan, tersenyum nakal. "Baginda," katanya tenang, "izinkan hamba yang menyelesaikan perkara ini. Biarlah orang kaya ini menepati sumpahnya tanpa membahayakan nyawanya." Raja mengangguk, "Baiklah, Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu." Bahir langsung panik. Tunggu dulu." Abu Nawas itu licik, "Baginda. Dia pasti akan mempermalukan saya." Namun, Raja hanya tertawa, "Itu justru yang aku tunggu-tunggu." Keesokan harinya, di halaman istana, orang-orang sudah berkumpul menunggu pertunjukan unik. Seorang saudagar kaya yang harus memakan sandalnya sendiri. Bahir duduk lesu, wajahnya pucat seperti kain yang baru dicuci. Sementara itu, Abu Nawas sibuk di dapur istana. Beberapa jam kemudian ia keluar sambil membawa nampan besar. Di atasnya ada semangkuk besar sup harum yang mengepulkan asap, dengan potongan kecil berwarna coklat di dalamnya. "Wah, wangi sekali," kata salah satu penonton. "Apakah itu sandal?" tanya yang lain dengan bingung. Abu Nawas dengan gaya meyakinkan berkata, "Benar. Hamba sudah memasak sandal Bahir dengan rempah-rempah terbaik. Potongan kecil ini adalah bukti ia menepati sumpahnya." Bahir ternganga. "Apa? Itu?"
Itu benar sandal? Ya. Sandalmu telah direbus, dipotong kecil-kecil, lalu dicampur ke dalam sup. Kini, silakan makan. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Bahir yang terpaksa menyuap sesendok demi sesendok sup sandal. Raut wajahnya jelas menunjukkan rasa jijik bercampur putus asa, tapi ia tak berani menolak karena sumpahnya diawasi langsung oleh raja. Setelah beberapa suapan, Bahir hampir muntah. Tapi Abu Nawas berkata, "Baginda, sumpahnya baru setengah terpenuhi." Ia berkata akan memakan sandal, bukan hanya mencicipi. Bahir hampir pingsan mendengarnya. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tenang saja. Hamba sudah menyiapkan hidangan utama." Abu Nawas kembali membawa nampan lain. Kali ini berisi kue manis yang ditaburi gula. Bentuk kuenya menyerupai sandal. Ini sandal manis dari adonan tepung dan madu. Supaya sumpahnya benar-benar terpenuhi, ia harus memakan sandal ini juga. Raja tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari singgasananya. Orang-orang bersorak gembira. Dan Bahir, dengan wajah memerah seperti udang rebus, terpaksa melahap kue sandal itu hingga habis. Setelah selesai, Bahir duduk lemas, perutnya penuh dengan sup sandal asli dan kue sandal manis. Semua orang menertawainya tanpa henti. Raja berkata sambil tertawa, "Bahir, anggap ini pelajaran. Lain kali jangan sembarangan bersumpah dengan hal aneh-aneh." Abu Nawas menambahkan dengan wajah polos, "Betul, Baginda. Kalau mau bersumpah, cukup bilang, demi Allah, jangan demi sandal." Suasana istana meledak dengan tawa. Bahkan Bahir sendiri akhirnya ikut tertawa, meski tawanya lebih mirip tangisan karena malu. Sejak hari itu, orang-orang di Baghdad sering mengejeknya dengan sebutan si sandal manis. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai si cerdik yang bisa membuat masalah rumit jadi tontonan lucu dan berkesan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia pasir ajaib. Di sebuah sore yang panas, matahari memancarkan sinarnya tanpa ampun. Kota Baghdad terasa seperti tungku raksasa, dan orang-orang berjalan dengan langkah gontai. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan kerap membuat orang-orang takjub dengan kelihayannya, hari itu duduk di bawah pohon kurma sambil mengipasi wajah dengan selembar kertas lusuh. "Ah, panas sekali. Andai saja aku punya segenggam pasir ajaib yang bisa menyejukkan siapa saja," gumamnya, separuh mengeluh, separuh berhayal. Kebetulan, seorang anak kecil yang lewat mendengar ucapan itu. Anak itu langsung lari pulang ke rumah sambil berteriak, "Ibu! Ibu! Abu Nawas punya pasir ajaib yang bisa menyejukkan." Berita itu pun menyebar dengan cepat, seperti angin gurun yang berhembus kencang. Dalam waktu singkat, orang-orang di pasar sudah ramai membicarakan tentang pasir ajaib milik Abu Nawas. Keesokan harinya, halaman rumah Abu Nawas dipenuhi orang-orang yang penasaran. Para pedagang, ibu rumah tangga, bahkan pejabat istana kecil pun datang untuk melihat. Mereka berdesakan di depan rumah sederhana Abu Nawas. "Abu Nawas, katanya engkau punya pasir ajaib," teriak seorang pedagang kain dengan napas terengah. Abu Nawas, yang sebenarnya sama sekali tidak punya pasir ajaib, hanya terperangah. Namun otaknya yang cepat segera berputar. Jika ia menolak, orang-orang pasti kecewa dan menganggapnya pembohong. Tapi kalau ia mengakui, bisa jadi ini peluang emas untuk menguji kecerdikannya. Dengan tenang ia tersenyum dan berkata, "Benar, aku memang punya pasir ajaib. Tapi pasir ini tidak bisa sembarangan dipakai. Ada syaratnya.
Orang-orang langsung menahan napas, menunggu penjelasan. Syaratnya adalah, hanya orang yang benar-benar jujur hatinya yang bisa merasakan khasiatnya, kata Abu Nawas dengan suara dibuat misterius. Seorang pria kaya raya yang terkenal pelit, bernama Bahzar, maju ke depan. Ia menepuk dadanya. Aku orang yang paling jujur di kota ini. Berikan padaku pasir ajaibmu, Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk tenang, lalu ia mengambil segenggam pasir biasa dari halaman rumahnya. Ia menaruhnya di tangan Bahzar sambil berkata, "Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan kejujuranmu." Bahzar pun mengikuti. Tapi alih-alih merasa sejuk, pasir itu justru masuk ke hidungnya karena angin bertiup kencang. Ia bersin keras berkali-kali hingga wajahnya merah seperti tomat. Orang-orang yang melihat tak kuasa menahan tawa. Hahaha. Itu wajah jujur atau wajah pilek, ejek seorang anak muda. Abu Nawas pura-pura serius sambil mengelus janggutnya. Aneh sekali, mungkin pasir ini menolakmu, wahai Bahzar. Artinya, ada yang tidak jujur dalam hatimu. Wajah Bahzar semakin merah, kali ini bukan karena pasir, melainkan karena malu. Setelah itu, seorang ibu penjual roti maju. Ia dikenal suka menambahkan tepung lebih banyak daripada isinya. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Aku pasti jujur. Buktikan dengan pasir itu, Abu Nawas." Abu Nawas mengulurkan segenggam pasir lain. Sang ibu menggenggamnya, menutup mata, dan menunggu. Tapi tiba-tiba, roti yang ia bawa di keranjang jatuh karena tersenggol seseorang, dan orang-orang melihat isi rotinya jauh lebih sedikit daripada kulitnya. "Hei, roti ibu ini isinya kosong," teriak seseorang. "Dasar penipu," tambah yang lain. Abu Nawas menghela napas panjang sambil berkata dengan nada penuh hikmah, "Lihatlah, pasir ajaib selalu membongkar kebohongan." Sekali lagi, orang-orang tertawa terbahak-bahak, sementara sang ibu menunduk malu. Kabar tentang pasir ajaib Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja yang terkenal suka hal-hal aneh dan lucu itu langsung memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja sambil tertawa, "benarkah engkau punya pasir ajaib yang bisa menguji kejujuran?" Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, Baginda. Bahkan pasir ini bisa membuktikan siapa saja yang paling jujur di kerajaan." Sang raja langsung bersemangat. "Kalau begitu, uji aku dengan pasir itu. Aku ingin tahu seberapa jujur diriku." Semua menteri dan dayang berdesakan ingin melihat. Abu Nawas dengan tenang mengambil segenggam pasir dan menyerahkannya kepada sang raja. Sang raja menggenggam pasir itu, menutup mata, dan menunggu sesuatu terjadi. Tapi tiba-tiba ia bersin keras. Orang-orang terperangah, lalu hening. Namun Abu Nawas cepat menyelamatkan suasana. "Ah, Baginda, bukan pasirnya yang menolak. Justru ini tanda bahwa Baginda adalah orang paling jujur. Sebab hanya orang jujurlah yang bisa membuat pasir ikut gembira sampai beterbangan ke udara." Semua orang langsung bertepuk tangan dan bersorak. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak, merasa terhibur. Sejak hari itu, pasir biasa di halaman Abu Nawas dianggap sebagai pasir ajaib. Orang-orang tetap datang meminta uji kejujuran, meski setiap kali hasilnya selalu membuat mereka malu atau ditertawakan. Dan Abu Nawas, ia tidak pernah menyebut dirinya penipu. Ia hanya berkata, "Aku tidak berbohong. Pasir ini memang ajaib, karena mampu menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Yang membuatnya ajaib bukan pasirnya, melainkan tingkah orang-orang sendiri." Orang-orang akhirnya sadar,
Keajaiban itu bukan ada di dalam pasir, melainkan dalam cerdiknya Abu Nawas memutarbalikkan keadaan. Cerita ini pun tersebar luas di Baghdad. Dan setiap kali orang melihat segenggam pasir di jalan, mereka akan teringat pada Abu Nawas dan keajaiban lucunya yang membuat semua orang terpingkal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.